Perkenalkan, nama saya Purnur Astuti, mahasiswa dari Universitas Raden Majaya Surakarta, prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya termasuk untuk melakukan wawancara. Apakah boleh Ibu? Iya Mbak, silakan. Sebelumnya perkenalan dulu nih Bu, Ibu atas nama siapa? Oh, nama saya Nova. Usia Ibu berapa? Saya 29 tahun. 29 tahun. Saya ingin bertanya mengenai anak Ibu, apakah boleh? Boleh, silakan Mbak. Anak Ibu namanya siapa? Nama anak saya Ingrid. Oh, Ingrid. Usianya berapa Ibu? Usianya 3 tahun 2 bulan Mbak. 3 tahun 2 bulan. Apakah anak Ibu sudah disekolahkan? Belum. Oh, belum. Rencananya baru mau tahun depan Mbak. Oh, tahun depan. Jadi selama ini di rumah Ibu anaknya Di rumah. Iya. Ibu bekerja atau di rumah saja? Saya di rumah. Dulu saya memang sempat bekerja Mbak, tapi sekarang saya pun mengurus rumah tangga, mengurus anak saya sendiri. Ya, berarti full nggih, anak Ibu itu kan belum disekolahkan, berarti kan masih full melakukan aktivitas semuanya itu di rumah, nggak ada keluar-keluar untuk belajar gitu ya. Iya. Kalau selama ini ketika di rumah tuh Ibu itu melakukan perhatian apa aja sih kepada anaknya? Saya seperti ibu yang lainnya ya Mbak ya, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak saya. Dari perhatian mendampingi dia di masa-masa emas, di usia emas dia ya Mbak ya. Untuk perhatian ya saya memberikan waktu saya itu pasti. Kalau untuk keseharian saya menemani dia bermain, menemani dia belajar, melakukan hal-hal yang sederhana, menemani dia belajar menyanyi di rumah ya sebisa saya, mengajarkan dia yang perilaku yang baik-baik, menemani bermain, terus apa ya Mbak, menonton film kesukaan, kartun maksudnya. Ya, biasanya anak Ibu itu kalau di rumah tuh bermainnya apa aja sih? Banyak Mbak, dia kebetulan tuh suka mainannya banyak. Dia suka main boneka, main Barbie, kadang sampai mobil remote juga ada. Oh iya. Lalu ketika mengawasi anak Ibu itu mungkin Ibu itu mengalami kendala apa sih? Atau ada tantangan atau Ibu kesulitan menghadapi anak-anak ketika anak melakukan apa itu tidak? Oh tidak Mbak. Tapi mungkin kalau waktu jam makan ya Mbak ya jam makan itu kadang itu dia itu susah untuk makan siang, apalagi kalau untuk makan berat itu dia kadang susah Mbak. Makan berat itu makan nasi ya Bu? Susah Iya, ya untuk iya. makan nasi ya. Sejak usia berapa anak Ibu itu mulai diperkenalkan makan nasi? Mulai MPASI 6 bulan plus ya Mbak ya, itu mulai MPASI. Tapi perkenalan awal itu saya coba untuk apa itu Mbak, yang buah-buah itu, buah, terus sayuran, kentang itu. Kalau untuk nasi mulai sekitar 8 bulan plus. Iya, itu nasi yang saya blender sama semua sayur, protein gitu. Lalu sejak usia berapa anak Ibu itu mulai susah makan? Kan udah diperkenalkan nih umur 8 bulan itu, berarti kan udah makan nasi. Tapi Iya. mengalami sulit untuk makan nasinya itu loh, itu usia berapa? Sekitar 1,5 tahun mulai sudah lancar jalan, banyak bermain, itu susah makan nasi. Lalu ketika anak Ibu itu susah makan nasi, Ibu memberikan apa nih kepada anaknya supaya anaknya itu bisa tetap tenaganya itu keisi gitu? Kebetulan anak saya ini susu formula Mbak, jadi kalau susah makan itu otomatis susu formula itu mesti kenceng. Tapi kalau untuk usaha saya kasih multivitamin, saya kasih macam-macam sampai saya ganti-ganti vitamin, udah pernah. Terus saya juga browsing itu harus kasih finger food, saya buatkan cemilan sehat, cemilan berat, sampai ganti-ganti menu, apapun saya coba. Tapi ya gitu, kadang ya mau anaknya, kadang nggak mau. Iya ya sudah. Lalu Ibu kira-kira tahu nggak sih apa sih kayak faktor penyebabnya anak Ibu itu tidak suka makan nasi itu? Apa ya Mbak, mungkin ada masalah di anaknya sendiri. Mungkin waktu usia segitu kan dia lagi sering tumbuh gigi, mungkin nyeri, jadi mungkin dia malas. Kadang juga dia terlalu asik bermain gitu Mbak. Jadi ya
saya berusaha aja, apa yang saya tahu informasi saya usahakan untuk anak supaya perutnya itu tetap ada isinya gitu Mbak. Kalau untuk minum susunya itu kenceng nggak Bu anak itu? Oh iya, kalau itu otomatis Mbak, kalau nggak mau makan berat, makan nasi, kalau nggak mau ngemil itu pasti susunya mesti kenceng. Tapi ya saya tetap bersyukur, saya maksudnya jangan sampai anak itu juga sampai dehidrasi, sampai lemes kan gitu Mbak ya. Nah, Ibu itu biasanya memberikan makanan pengganti nasi itu seperti apa Ibu? Biasanya kalau lagi susah makan nasi, saya tuh kadang bikin finger food Mbak. Jadi kadang saya rebuskan kentang, kadang kentang goreng, saya rebuskan sayuran gitu Mbak. Tapi kalau Ingrid itu kan orangnya, anaknya itu bosen ya Mbak ya. Kalau sekali waktu, 2 kali waktu itu kadang mau. Kalau nggak itu ya saya pusing, maksudnya kasih apa lagi ya. Tapi kalau sudah mentok itu paling saya kasih biskuit anak Mbak, biskuit anak yang iseng saya beli di minimarket gitu. Tapi kadang juga saya kasih rebus telur, itu suka Mbak Ingrid gitu. Tapi ya saya usahakan kalau bisa kan tetap ada karbonya Mbak ya. Iya. Gitu. Itu kan makanan itu tadi kan sudah mengenyangkan semua Iya, gitu ya. Bisa lah pengganti nasinya itu iya, udah mengenyangkan, sehat juga gitu Ibu, iya, masih ada vitaminnya gitu ya. Ibu ketika di Ibu itu ketika makan makanannya itu langsung dikunyah apa masih ditahan di mulut sih Bu? Alhamdulillah kebetulan Ingrid itu kalau makan itu sebenarnya langsung dikunyah sih Mbak, langsung dikunyah, langsung dimakan gitu, maksudnya tidak ditahan di mulut gitu kebetulan. Nah, ya soalnya kan gini Bu, saya tuh melihat dari ada sih tetangga sebelah saya itu kan kalau makan itu masih nggak langsung dikunyah gitu loh, nggak langsung ditelan gitu, masih tertahan di mulut. Berarti kan kalau di Inggris itu kan langsung dimakan ya. Lalu kalau kayak gitu, apakah makanan ibu itu memberikan makanannya itu bermacam-macamnya itu seperti apa? Saya biasanya nasi, sayur, protein. Ibu, di sini saya mau minta izin nih kepada Ibu untuk memberikan sedikit masukan. Apakah boleh Ibu? Boleh, silakan Mbak. Oke. Ini ya Bu, ketika saya mendapatkan ilmu dari kampus itu seperti ini. Ketika anak yang susah makan nasi, nah itu kan biasanya kan dia butuh cemilan-cemilan nih. Tapi kan Ibu tadi udah memberikan nih cemilannya itu yang udah hebat sih menurut saya. Berikan sayur-sayuran ya, sejenis sayur-sayuran, finger food seperti itu kan bisa mengganti nasi dan sangat menyehatkan. Nah mungkin bisa memberikan makanan itu dalam porsi yang sedikit karena perutnya anak itu kan tidak muat banyak makanan, memberikan ya sedikit-sedikit. Terus mungkin susunya itu kan banyak nih minum susu ketika mau tidur ya, minum susu kayak gitu kan, mungkin nanti bisa agak dikurangi minum susunya, diganti biar anak itu merasa lapar dan akhirnya dia mau makan nasi. Selanjutnya nanti bisa diberikan variasi untuk makanan nih Bu. Nah misalkan nanti memberikan nasi itu dibentuk segitiga atau lingkaran atau persegi, lalu nanti buah tomat itu dipotong-potong, nanti bisa dibuat seperti mata, nanti bisa dikasih telur atau bisa dikasih sayuran apa aja gitu ya Bu, yang membuat anak itu kayak wow ini apa Ibu. Nah itu kan anak nanti kan biasa nih kalau anak itu penasaran, loh ini apa sih Ibu, aku mau. Nah itu kan kayak dari penasarannya anak, ketika itu anak ingin mencoba ini apa sih, rasanya apa sih, nah biasanya seperti itu. Terus selanjutnya bisa memberi ini Bu, mengajak anak untuk masak bersama, seperti masak sayur bayam. Inggit yuk kita masak sayur bayam yuk. Nah, nanti sayur bayamnya itu nanti dikasih sayur wortel. Nah seperti itu, nanti wortel ini warnanya apa ya Inggit? Warnanya oranye Ibu. Terus nanti sayur bayam ini warnanya apa? Hijau. Nah kita kan akan belajar sama anak, lalu kita nanti bisa ngajak anak itu goreng telur, goreng tahu, tempe, seperti itu ya Bu. Jadi ketika nanti udah selesai masakannya matang, terus nanti Inggit ayo kita coba, kita tadi masak apa ya, sayur bayam Ibu, terus kita coba yuk rasanya ini apa ya Inggit. Nah gitu, enak enggak ya, yuk kita coba yuk kita makan. Nah itu nanti mungkin bisa akan mencoba, oh iya Ibu kita coba yuk. Nah terus nanti makan bersama, anak kan sedikit-sedikit bisa makan masakan itu gitu Bu. Iya. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari Ibu mau ingin bertanya atau ingin menambahkan atau apa gitu?
Iya, sedikit ya Mbak ya. Kalau soal untuk yang dibentuk tadi, saya dulu sempat lihat, tapi cuma sekilas-sekilas di media sosial gitu Mbak, tapi belum saya pelajari, dan sejujurnya saya juga belum pernah nyoba itu yang dibentuk-bentuk itu, saya juga belum pernah nyoba. Mungkin nanti kedepannya akan saya coba ya Mbak ya. Terima kasih sarannya. Terus kalau untuk buat diajak memasak tadi, pernah sih Mbak, kalau tapi cuma sampai dipotong-potong aja pengetahuan. Jadi sayurnya ini, sayur ini kok dimasak ini gitu. Tapi kalau untuk mengajak anak memasak belum, soalnya kan saya kan sendirian di rumah nih sama anak nih, kan nggak ada suami ya Mbak ya. Suaminya baru kerja di luar, jadi saya takut nanti kalau kena panas atau kena minyak, itu yang saya takut gitu. Iya. Itu enggak apa-apa, semoga nanti bisa menjadi apa ya Bu, referensi lah ya. Bisa dicoba-coba, siapa tahu dengan ini nanti anak bisa lahap lagi ketika makan nasinya itu lebih suka. Terima kasih ya Mbak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu, maaf mengganggu waktunya, udah merepotkan Ibu. Terus mungkin dalam saya bertanya atau menyinggung perasaan Ibu, saya mohon maaf Ibu. Terima kasih sekali telah membantu tugas saya. Sama-sama ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.